Hai, selamat sore. Selamat bertemu kembali Sabtu Ceria hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, yaitu dengan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur sore hari ini kita bisa kembali beribadah, bermuji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak, mereka sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan terus berkati mereka satu persatu, berikanlah mereka kesehatan yang baik, dan juga terus berikanlah kesetiaan untuk ikut ibadah dari Sabtu Ceria dan Sabtu Minggu pagi. Biarlah mereka tetap setia ikut ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu kedua, yaitu Ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Ayo semua ikut. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semua ikut sama-sama. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri
kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom, selamat sore adik-adik. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, lo semua ajak adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan Yesus agar kita dapat memahami cerita firman Tuhan. Kita berdoa ya semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, bernyanyi bersama. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat memahami cerita firman Tuhan. Berkati juga Loserini yang akan bercerita, berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, di sini Lose punya dua benang. Ada yang berwarna apa ini? Warna apa? Benar sekali, warna putih. Dan juga ada yang berwarna hitam. Nah benar sekali adik-adik, ada yang berwarna putih dan juga berwarna hitam. Nah kira-kira apa sih yang Lose lakukan dengan benang warna putih dan benang warna hitam? Nah adik-adik, sebelumnya Lose mau tanya, adik-adik tahu tidak apa arti dari kebiasaan baik dan kebiasaan yang buruk? Benar sekali, kebiasaan baik adalah tindakan kita sehari-hari yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya, kita rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dan sebagainya. Semua hal-hal yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Nah, sedangkan kebiasaan yang buruk itu adalah tindakan-tindakan dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya pertama, mencuri, tidak mau beribadah kepada Tuhan, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, di sini dengan kedua benang ini Lose mau mengilustrasikan. Benang hitam Lose ilustrasikan ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan yang buruk, dan benang yang putih adalah kebiasaan yang baik. Nah, di sini Lose punya dua buah benang warna hitam dan putih yang sudah Lose buat seperti bentuk gelang. Ini dia, seperti bentuk gelang. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti contohnya mencuri, Lose pasang di sebelah di tangan Lose. Kemudian yang kedua, ketika kita rajin beribadah, Lose pasang. Nah, tapi jika perbuatan atau kebiasaan yang baik atau buruk ini hanya kita lakukan satu kali, kita bisa lihat benang yang putih ini gampang sekali
diputuskan. Nah, akhirnya putus. Sehingga begitupun juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan. Jika itu kita cuma lakukan sekali saja, itu akan berakibat lama-lama kita akan lupa untuk melakukannya. Begitupun juga dengan kebiasaan yang buruk. Nah, adik-adik, tetapi jika kebiasaan buruk itu terus kita lakukan terus-menerus, dosa akan lingkar di tangan dosa. Kita lakukan terus-menerus. Nah, ini kan sudah banyak kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu akan susah dilepas, susah diputuskan. Nah, begitupun juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ketika kita sudah terbiasa melakukannya, kita akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi jika kita terbiasa melakukan perbuatan baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita akan terus melakukannya. Nah, adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang dua orang anak yang mereka terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, seperti apa ceritanya? Kita saksikan bersama-sama ya di video berikut ini. Ada dua orang anak laki-laki. Yang satu bernama Hofni, yang satu bernama Pinehas. Tahu nggak? Mereka ini nggak nurut sama orang tuanya. Mereka ini nggak menghormati Tuhan. Emang mereka ngapain ya? Nah, ada suatu tempat namanya Silo. Orang Israel biasanya datang ke tempat itu untuk mempersembahkan persembahan. Nah, yang memimpin adalah Imam Eli. Imam Eli ini bapaknya dua anak tadi, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, mereka ini suka nakal, suka nggak sopan. Setiap kali orang Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka selalu menghadang, kemudian diambil dagingnya, lemaknya diambil. Kalau orang Israel bilang, jangan, ini kan mau dipersembahkan kepada Tuhan, mereka malah ngomong, ini kalau nggak dikasih, maka akan diminta dengan kekerasan. Seperti itu. Nah, kedengaranlah kepada bapaknya tadi, bagaimana tingkah laku mereka yang gak baik, yang gak sopan tadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-25b, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, mereka gak dengerin apa kata ayahnya. Mereka tetap aja berbuat jahat, berbuat nakal. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mereka berdua mati di hari yang sama. Wah, mengerikan gak adik-adik? Karena gak taat sama orang tua, gak dengerin orang tua, gak menghormati Tuhan, mereka dibuat mati. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam Efesus 6 ayat yang ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Hari-hari ini kita sering ada di rumah, bahkan selalu ada di rumah. Kerjain PR di rumah. Nah, siapa di sini yang melakukan semuanya dengan sukacita? Siapa di sini yang dikasih tahu sama orang tua nurut? Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus menaati orang tua. Nah, kita harus melakukan dengan sukacita, hormat sama orang tua. Supaya ada firman Tuhan mengatakan supaya lanjut umur kita. Nah, kita harus sungguh-sungguh dengerin orang tua. Oke? Ya, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti cerita Hofni dan Pinehas, mereka yang terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, mereka merampas, melakukan kekerasan, mereka mengambil persembahan-persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan dan juga tidak dengar-dengaran sama bapak mereka, Imam Eli, sehingga mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ketika mereka berperang, mereka mati secara bersama-sama. Wow, mengerikan ya adik-adik. Nah, kita belajar dari mereka. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tidak seperti Hofni dan Pinehas. Kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua. Karena tugas orang tua diberikan oleh Tuhan adalah menasehati, mendidik anak-anaknya. Nah, makanya itu mama papa kita sering menasihati kita, sering menegur ketika kita buat salah. Karena kenapa? Karena itulah tugas mereka yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan agar mereka mendidik kita anak-anaknya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan baca satu ayat firman Tuhan, dan ini akan kita hafalkan di rumah ya. Firman Tuhannya terdapat di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Nah, kalau sudah dapat semuanya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita ulangi bersama-sama ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, selamat menghafal di rumah ya adik-adik. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita sore hari ini. Kita berdoa ya. Bagaimana sikap berdoa? Benar sekali, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam masa pertumbuhan kami boleh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kiranya Tuhan yang memampukan kami terus menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Sabtu Ceria berikutnya. Bye-bye, dadah. Tuhan memberkati.